pelaku ataupun eksekutor, yaitu membunuh korban dan juga memutilasi korban. Penyidik Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kemarin selesai melakukan rekonstruksi rangkaian kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan sepasang sejoli. Ini udah lakban dulu? Enggak, kalau kondisi gini masuk dulu baru dilakban. Oh, Yang itu, yang dilakban yang mana? oh maksudnya ini telapak kaki. Telapak kaki. Lu apain? Saya masukin body bag, habis itu dilakban. Kakinya dilakban. Kaki ini nggak lu lakban kan? Kakinya enggak. Ini betis nggak? Betis enggak? Ya udah, Enggak, berarti potongan ini udah masukin sini, masukin. Dulunya udah masuk nih, udah ada. Udah. 21 ini masuk, kaki pun masuk. Masuk. Yang itu lu apain? Ini saya masukin body bag biru, tapi itu saya lupa. Itu saya lakban. Tapi saya ambil Lakbannya di mana? lakban di sini. Mana lakban? Lakban. Lakban sama kopi nih. Dari rekonstruksi itu ada beberapa fakta baru yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Pasca diidentifikasi polisi, diketahui identitas jenazah bernama Rinaldi Herli Wismanu yang berusia 32 tahun. Sosok Rinaldi sendiri telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Ciri-ciri fisik pada korban sesuai dengan yang dijabarkan oleh pihak keluarga. Diketahui bahwa Rinaldi menjabat manajer HRD sebuah perusahaan kontraktor. Rinaldi merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Bahkan biaya pendidikan ketiga adiknya juga menjadi tanggung jawabnya. Di lingkungan tempat tinggalnya, almarhum akrab dipanggil Harli. Sosoknya dikenal supel dan ramah kepada semua orang. Keluarga hingga kini tidak menyangka kepergian Harli begitu cepat dan tak terduga. Keluarga dari Jakarta itu sedang tes DNA ya. Nah itu informasinya kemungkinan hasilnya akan keluar besok pagi. Jadi baru diketahui kepastiannya besok pagi. Itu aja masih kemungkinan katanya. Jadi seperti itu sih. Terakhir dari keluarga di Jakarta bilangnya seperti itu. Yang ke Jakarta sudah mau nih dari Jogja. Dari Jogja ada adik kandungnya sama adik sepupu ada. Ya. Sama papahnya juga Jakarta, cuman baru balik ke sini perjalanan pulang ke sini. Ya, kalau keluarga manggilnya Mas Herli ya. Mas Herli. Kalau Rinaldi memang panggilan teman-temannya gitu. Tapi kalau keluarga saya sendiri pribadi adiknya manggilnya Mas Herli. Orangnya baik, supel, ramah, yang jelas tanggung jawabnya tinggi. Sama keluarga juga tulang punggung keluarga juga. Mas Herli itu sama adik-adiknya juga, dia nyekolahin adik-adiknya juga seperti itu. Dia empat bersaudara, jadi dia nomor 1, adiknya masih ada 3. Dulu kuliahnya di mana, Mas? Untuk S1-nya di UGM, S2-nya di Jepang, Tokyo University. Berikut 6 fakta baru yang ditemukan Polda Metro Jaya usai menggelar rekonstruksi kasus mutilasi Kalibata City kemarin. Perencanaan awal disepakati oleh tersangka DAF dan LAS untuk memeras korban. Korban diperas dengan cara berkomunikasi via Tinder dan WA, mengajak bersetubuh dan seolah-olah DAF suami dari LAS lalu memeras korban. Jika permintaan dari pemerasan tidak disetujui oleh korban, barulah tersangka DAF melakukan pembunuhan. Sebelum korban dieksekusi, tersangka LAS dengan bujuk rayunya meminta password handphone korban. Handphone korban sendiri disebut polisi menjadi kunci masuk tersangka untuk menguras uang korban karena di sana ada beberapa catatan korban. Polisi menyebut tersangka DAF belajar secara otodidak dan melihat dari media sosial cara memutilasi. Mutilasi dilakukan karena kedua tersangka bingung membawa keluar jasad korban dari dalam apartemen di Jakarta Pusat itu. Jasad korban ternyata didiamkan selama 3 hari di dalam kamar mandi apartemen Jakarta Pusat sejak tanggal 9, 10, dan 11 September 2020. Tanggal 12 dan 13 September barulah proses mutilasi berlangsung. Usai mutilasi, ada 2 tahap pemindahan potongan tubuh korban dari apartemen di Jakarta Pusat menuju apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.
Ada 2 koper dan 1 ransel sebagai media pembawa potongan jasad korban. Saat polisi menangkap tersangka pada 16 September 2020, ternyata pada tanggal 17 keesokan harinya, kedua tersangka berencana mengubur jasad korban di kontrakan di daerah Cimanggis yang mereka kontrak selama 1 bulan. Atas perbuatan kedua tersangka ini, polisi mengenakan pasal 340, 338, dan 365 KUHP. Mereka terancam hukuman hingga pidana mati. Terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan berencana, ya, disertai mutilasi yang diungkap oleh Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adapun